Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya akan mempresentasikan tentang algoritma. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pemrograman komputer. Yang kedua ada konsep dasar algoritma. Algoritma sendiri memiliki 4 kunci elemen. Yang pertama adalah langkah-langkah, yang kedua logis dan sistematis, yang ketiga input dan output, yang keempat berakhir atau terminasi. Yang pertama langkah-langkah, yang dimaksud adalah urutan instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua logis dan sistematis adalah urutan langkah yang terstruktur untuk memecahkan masalah. Yang ketiga input dan output, memiliki data masuk dan keluar. Yang keempat berakhir atau terminasi, memiliki kondisi berhenti setelah tugas selesai. Selanjutnya adalah contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah algoritma memasak mie. Memasak mie, langkah yang pertama adalah rebus air, lalu masukkan mie. Yang ketiga tunggu matang, lalu tambahkan bumbu. Langkah yang terakhir adalah aduk dan sajikan. Contoh yang kedua adalah algoritma mesin ATM. Langkah yang pertama adalah masukkan kartu, yang kedua pilih bahasa, yang ketiga masukkan PIN, yang keempat pilih transaksi, yang kelima ambil uang dan kartu. Jika PIN salah, sistem akan menolak proses. Contoh yang ketiga adalah algoritma lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas diawali oleh merah, lalu hijau, dan kembali ke merah. Algoritma ini bertujuan mengatur lalu lintas agar aman dan tertib. Contoh yang keempat adalah algoritma pencarian kontak di ponsel. Langkah yang pertama adalah masukkan kata kunci, yang kedua sistem mencocokkan data, yang ketiga menampilkan hasil, lalu selesai. Proses ini menggunakan algoritma pencarian atau searching. Contoh yang kelima, algoritma login media sosial. Langkah yang pertama, masukkan username, yang kedua masukkan password, langkah yang ketiga sistem memeriksa kecocokan, langkah yang keempat, jika benar login berhasil, langkah yang selanjutnya jika salah akses akan ditolak. Contoh yang keenam adalah algoritma berangkat kerja. Langkah yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua mandi, yang ketiga berpakaian, yang keempat sarapan, yang kelima lalu berangkat. Tiap langkah harus dilakukan secara berurutan agar algoritmanya benar. Contoh yang ketujuh adalah algoritma mesin cuci otomatis. Langkah yang pertama adalah mengisi air, yang kedua mencuci, yang ketiga membilas, yang keempat mengeringkan, dan selesai. Semua langkah dilakukan otomatis berdasarkan algoritmanya. Contoh yang ke-8 adalah algoritma aplikasi ojek online. Saat memesan ojek online, langkah yang pertama kita lakukan adalah masukkan lokasi dan tujuan. Langkah yang kedua adalah sistem mencari driver terdekat. Langkah yang ketiga adalah menghitung jarak dan biaya. Langkah yang keempat adalah mengirim permintaan ke driver, lalu driver datang menjemput kita. Contoh yang ke-9 adalah algoritma menyalakan komputer. Langkah yang pertama adalah tekan tombol power. Langkah yang kedua tunggu proses booting. Langkah yang ketiga masukkan password jika ada. Langkah yang keempat komputer siap digunakan atau selesai. Contoh yang ke-10 adalah algoritma menghitung luas persegi. Langkah yang pertama adalah masukkan nilai sisi. Langkah yang kedua hitung luas. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Langkah yang ketiga adalah tampilkan hasil atau output. Kesimpulan algoritma. Selanjutnya adalah kesimpulan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma tidak hanya diharapkan
diterapkan dalam dunia komputer dan pemrograman, tapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, menggunakan ATM, hingga mengatur aktivitas harian. Dengan adanya algoritma, suatu pekerjaan dapat dilakukan lebih teratur, efisien, dan mengurangi kesalahan. Oleh karena itu, algoritma menjadi dasar penting dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta pengembangan teknologi dan sistem komputer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.